ada 3 poin penting yang sebetulnya ingin diraih oleh pemasar. Yang pertama ya, ketika pemasar itu bisa atau berhasil mendeliver value kepada konsumennya. Yang kedua, ketika pemasar itu bisa memberikan kepuasan kepada konsumen. Dan yang ketiga, ketika pemasar itu bisa memberikan efek loyalitas kepada pelanggannya. Jadi nilai kepuasan dan loyalitas sebetulnya ini ada benang merahnya. Kalau kita mampu mendeliver value, kita benar-benar bisa memahami konsumen butuh apa, pengen apa, kita create, kita ciptakan, kita layani mereka, kan dampaknya ke kepuasan. Tapi kalau kita gagal dalam memahami kebutuhan keinginannya, kita salah mendeliver value, ya dampaknya adalah ketidakpuasan. Dan satu tingkat di atas kepuasan adalah loyalitas. Maka loyalitas ini kan sebenarnya menjadi tujuan akhir yang benar-benar diharapkan oleh seorang pemasar. Bagaimana pemasar itu bisa membangun orang-orang yang loyal atau loyalis. Karena semakin orang loyal itu kan berarti perusahaan produk akan punya banyak keuntungan. Nggak hanya mereka punya pelanggan aja, tapi berikutnya adalah dia bisa menekan biaya di promosi, efisiensi di biaya, karena memang dia udah punya barisan orang-orang yang loyal atau loyalis. Yuk, maka kita bedah sebenarnya nilai itu apa, kepuasan itu apa, loyalitas itu apa. Yang pertama kita bahas tentang nilai ya. Jadi nilai ini adalah perkiraan konsumen tentang kemampuan total satu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kemampuan, perkiraan konsumen tentang kemampuan total. Sebetulnya produk ini bisa apa sih? Produk ini akan memberikan manfaat apa sih untuk konsumen? Produk ini akan bisa memberikan benefit apa sih untuk konsumen? Apa yang akan dirasakan konsumen setelah konsumen itu melakukan pembelian produk saya? Itu berarti kan nilai, perkiraan konsumen tentang kemampuan total produk untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah kita pahami betul tentang nilai itu kan, berarti nanti kita mesti bandingkan juga bagaimana total nilai, ya kan? Nilai kemudian dengan total biaya. Orang katakan ketika nilai lebih tinggi daripada biaya, apa yang terjadi? Atau kebalikannya, ketika biaya yang dikeluarkan itu lebih gede dari nilai yang diterima, kira-kira apa yang terjadi? Ya, nanti akan kita diskusikan di kelas. Oke. Nah, berikutnya kita bahas tentang yang kedua, kepuasan. Atau seringkali di kelas kita sebut dengan customer satisfaction. Kepuasan ini adalah tingkat perasaan seseorang, berarti konsumen kan mestinya, setelah dia membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dengan apa yang menjadi harapannya. Berarti ada 3 poin penting di arti kepuasan ini. Yang pertama adalah kepuasan itu sendiri atau customer satisfaction. Yang kedua adalah ekspektasi atau harapan. Dan yang ketiga itu adalah kinerja. Kalau antara kepuasan, saya sebut di kelas dengan CS, customer satisfaction, sama dengan E, itu adalah ekspektasi, sama dengan K, berarti di situ akan mulai tercipta kepuasannya konsumen. Ketika sama, jadi minimal sama. Ya, ketika E sama dengan K itu berarti tingkat minimal kepuasan konsumen terhadap produk atau terhadap layanan kita. Nah, kalau kita ingin memberikan yang lebih ya, berarti harapannya adalah customer satisfaction CS sama dengan K, kinerjanya itu lebih besar daripada E. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik justru yang terjadi adalah ketidakpuasan. Nah, kalau kita bisa minimal memberikan E sama dengan K, berarti kan orang akan atau konsumen akan puas. Nah, cuma kita harus ngerti dulu bagaimana sih konsumen itu punya harapan. Dari mana konsumen itu bisa membangun harapannya? Harapan konsumen itu salah satunya bisa diperoleh dari janji atau komentar. Janji itu bisa kita lihat dari mana? Janji itu bisa dilihat dari iklan, dari tagline, dari jingle, ya, dari sekian banyak brand identity atau bahkan visual identity yang melekat pada produk. Itu kadang bisa memberikan harapan, akan membangun E-nya.
Nah kalau kita yang membangun harapan, kalau kita yang membangun tapi kita tidak bisa ngimbangi dengan K, ya berarti kan ada masalah lagi. Berarti apa kesimpulannya? Kalau kita tidak mampu memberikan banyak ya jangan terlalu banyak memberikan K. Kalau kita nggak bisa memberikan bukti, ya kita jangan terlalu banyak memberikan janji. Ya kan? Kalau kita nggak bisa memberikan proof, ya kita jangan terlalu banyak memberikan promise itu. Karena iklan ternyata kan mampu membangun ekspektasi. Kita lihat produk iklannya adalah beli produk ini maka akan ngirit bahan bakar. Berarti kan itu janji. Kalau kita pakai ternyata sesuai, ya sudah, berarti orang kan puas. Tapi kalau enggak, nah berarti kan tidak puas. Berarti kita harus pinter-pinter bagaimana membangun harapan mereka, tapi kita juga harus pinter-pinter untuk bisa memenuhi apa yang menjadi harapan mereka. Jadi harapan bukan murni dari konsumen, tapi sebetulnya kita pun sebagai pemasar itu ada andil untuk membangun harapan. Maka hati-hati ketika kita bangun strategi untuk membangun harapan mereka. Nah, indikator puas diantaranya adalah repeat buying, membeli lagi, nggak akan pindah ke produk yang lain, dan akan memberikan efek word of mouth, atau kalau sekarang ya electronic word of mouth. Ini indikator-indikator orang yang puas. Case-nya akan kita bahas di kelas. Yang terakhir kita bahas tentang loyalitas. Jadi indikator yang ketiga kan nilai kepuasan loyalitas. Kalau loyalitas itu kan tadi tak sebut satu tingkat, berarti ada komitmen. Maka loyalitas adalah komitmen pelanggan ya kan, untuk bertahan secara mendalam. Punya komitmen bertahan secara mendalam ya, untuk menggunakan kembali produk atau pembelian ulang dan sebagainya. Meskipun dia mendapatkan pengaruh-pengaruh dari produk-produk pesaing yang menawarkan value yang sama, bisa jadi seperti itu. Ini saya ulangi, tingkatannya di atasnya puas karena sudah ada komitmen. Nah, bagaimana cara kita ngukur loyalitas? Kita bisa ngukur loyalitasnya itu dengan dua indikator. Indikator yang pertama kita ukur customer retention-nya, dan yang kedua adalah total share of customer. Apa sih customer retention? Berarti bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan pelanggan. Semakin lama kita bisa membangun hubungan dengan pelanggan, sebetulnya ada satu indikator yang sudah terpenuhi, kita bisa membangun orang-orang yang loyal. Karena kalau orang nggak loyal kita, ya orang nggak mau lagi kan kerjasama dengan kita. Semakin lama kita bisa bekerja sama dengan mitra, dengan klien, dengan konsumen, nah berarti itu menunjukkan bahwa orang itu loyal. Dan yang kedua adalah total share of customer. Ini menunjukkan persentase dari anggaran yang dibelanjakan ke perusahaan tersebut, ke brand tersebut, ke produk tersebut. Dari 100% kemudian 80%-nya itu ditentukan ke produk A, ya berarti itu ada indikator orang itu loyal ke A. Kalau didominasi oleh C, ya berarti orang itu loyal ke C. Ini adalah cara ngukur loyalitas. Jadi bagaimana kita bisa, mulai dari tadi kan kita bicara tentang nilai, kita memahami mereka butuh apa, dengan mendeliver value-nya, kita bisa membangun harapannya mereka, tinggal penuhi aja mereka itu punya harapan apa, terus bagaimana kita tingkatkan status mereka, nggak hanya sekedar puas, tapi bagaimana orang itu loyal dengan cara ngukurnya, dengan mengetahui berapa customer retention-nya, dan kira-kira bagaimana total share of customer. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi nilai atau value, kemudian kepuasan customer satisfaction, dan loyalitas customer loyalty. Selamat bertemu kembali di video-video berikutnya. Tetap semangat dalam belajar, dan kita akan kembali belajar di video berikutnya. Terima kasih.